Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Di video sebelumnya gua udah membahas alutsista Jerman yaitu U-boat atau siluman laut dari Jerman. Kenapa gua kasih julukan siluman laut? Karena sesuai dengan keahliannya nih, geng. Kepiawaiannya dalam menerjang musuh-musuhnya nih, geng. Di kancah pertempuran pastinya. Dan saat itu U-boat sangat sulit untuk dideteksi. Kenapa? Karena suaranya yang cenderung halus gitu kan dibandingkan kapal selam pada masa itu. Selain itu, U-boat juga terkenal lincah dalam bermanuver dan juga cepat ya, geng. Makanya gue juluki U-boat itu adalah siluman laut dari Jerman. Dan di video kali ini gue akan membahas alutsista Jerman lagi nih, geng, yaitu tank. Tank pertama buatan Jerman yang bernama Sturmpanzerwagen A7V. Itu adalah merupakan tank pertama buatan Jerman, sekaligus satu-satunya tank yang dipakai Jerman ketika PD1. Lu bayangin aja ketika PD1 udah ada tank kayak gitu ya, seperti yang ada di samping kiri gua nih. Emang terlihat seperti culun gitu kan, sedikit culun dan juga agak kaku ya, guys. Cuman dibalik tampilannya yang sedikit kaku dan culun menyimpan banyak keahlian pastinya lah. Keahlian dalam bertempur pastinya, geng. Dan salah satu kelebihannya adalah bisa memuat banyak orang. Jadi tank Sturmpanzerwagen A7V ini bisa memuat 18 orang awak. Yang mana seperti yang kita tahu kalau tank-tank konvensional pada era PD2 itu hanya bisa dimasuki atau memuat 6 awak, itu pun yang bertubuh kecil. Jadi untuk perbandingannya, satu kendaraan tank Sturmpanzerwagen A7V ini, jika orang-orang yang ada di dalam itu dikeluarkan, bisa masuk ke dalam tank-tank seperti zaman sekarang itu sebanyak 3 tank kayak gitu, geng. Jadi 3 tank perbandingannya 1 tank Sturmpanzerwagen ini. Sekarang kita lanjut ke sepak terjang tank Sturmpanzerwagen A7V dari Jerman ini, geng. Tank tersebut mengikuti kancah peperangan di PD1, geng. Tepatnya ketika tahun 1916. Padahal seperti yang kita tahu, PD1 terjadi pada tahun 1914. Berarti ketika awal-awal perang ini belum tercipta ya, geng. Mungkin baru sekedar riset kayak gitulah terciptanya, dan dipakainya itu pada tahun 1916. Tank ini digunakan dari tahun 1916 sampai tahun 1918 ketika PD1 berakhir. Nah, pada saat itu tank ini diciptakan atau diproduksi sebanyak 20 unit. Nah, kenapa kok sangat sedikit gitu kan? Karena pada saat itu teknologi manufakturnya belum secanggih sekarang ya, geng. Jadi ya bahasa gampang, pabrik-pabriknya juga masih ya mesin-mesinnya ala kadarnya lah, masih agak lambat kayak gitu bisa dibilang. Sekarang kita lanjut ke perancangnya nih, geng. Perancang tank Sturmpanzerwagen A7V ini bernama Joseph Vollmer. Sekarang kita lanjut ke spesifikasi tank tersebut atau tank Sturmpanzerwagen A7V ini. Beratnya adalah 33 ton. Panjangnya 7,3 meter, lebarnya 3,1 meter, tingginya 3,3 meter. Dan bisa memuat 18 awak atau 18 orang. Perisainya lambung depan 30 mm, belakang dan samping 15 mm, atas 6 mm, menara komando depan 20 mm, belakang dan samping 15 meter. Senjatanya meriam 57 mm. Senjata pelengkapnya senapan mesin berukuran 7,9 mm. Jenis mesin yang dipakai Daimler-Benz 4 silinder 200 horsepower. Transmisinya transmisi gearbox dan different tailless. Gue kurang paham sih kalau ini nih. Coba kalian yang paham gitu kan, tuliskan di kolom komentar di bawah. Suspensinya hot track atau vertical spring. Daya jelajahnya 30-80 km. Kecepatan maksimalnya 15 km per jam.
jika kita berbicara soal kecepatan, tank Sturmpanzerwagen A7V ini bukan yang tercepat ya geng, bahkan bisa dibilang lambat lah ya, karena tadi itu bobotnya yang sangat berat dan juga begitu banyak orang yang berada di dalam tank tersebut. Jadi menjadi satu kelemahan gitu kan. Ya wajar aja sih, karena kan teknologi dulu belum secanggih sekarang gitu kan. Apalagi ini dibuat bukan untuk kecepatan gitu kan. Tujuan utamanya adalah untuk perlindungan dan juga untuk menggebrak benteng-benteng musuh kayak gitu, geng. Jadi ketika tank pertama kali diciptakan, yaitu pada tahun 1915 atau 16 ya geng, di Inggris tuh gue lupa lebih tepatnya, ya sekitar tahun segitulah. Jadi mengubah jalur pertempuran ya geng, yang tadinya pertempurannya itu hanya sekedar defensif lah, cuman misalkan nembak sedikit terus balik lagi ke parit, nembak sedikit balik lagi ke parit. Nah jadinya berubah nih ketika ada tank, jadi ada pergerakan gitu kan, jadi maju lah gitu geng. Pasukan itu nggak diem di parit, jadi maju gitu kan, maju ke area musuh kayak gitu geng. Mereka nggak takut karena kan ada tank lapis baja sebagai pelindung atau sebagai tameng gitu kan. Dan kalau kita berbicara soal alutista, sebenarnya Jerman nggak hanya menciptakan tank ya geng ketika PD-1. Ada beberapa senjata-senjata lain yang menjadi andalan Jerman, dan salah satunya adalah gas beracun. Gas beracun atau senjata biologis ini digunakan di banyak pertempuran, geng. Bahkan tentara Kekaisaran Rusia pun dibuat takut gitu kan. Kenapa dibuat takut? Karena nggak bisa ditebak gitu kan kapan datangnya, terus juga ciri-cirinya gimana, nggak bisa. Paling mereka cuma bisa merasakan bau dan juga melihat kepulan asap kayak gitu, geng. Dan biasanya setelah bau dan setelah kepulan asap itu mereka tiba-tiba pingsan gitu kan, mending pingsan gitu kan. Bahkan di banyak kasus mereka juga bisa meregang nyawa kayak gitu, geng. Jadi kalau misalkan senjata biologis seperti gas beracun tadi yang udah gua jelasin, itu nggak bisa ditebak gitu, geng ya. Kalau misalkan pasukan itu kan bisa kan ada suaranya, kelihatan gitu kan, misalkan mereka bawa senjata, bawa apapun lah, jadi bisa siap siaga lah gitu kan, bisa lebih waspada juga gitu kan. Cuman beda kalau senjata biologis gitu kan. Jadi nggak bisa waspada gitulah intinya. Itu adalah sejarah singkat mengenai nenek moyang tank Tiger ya geng. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai menit akhir. Dan buat lu yang suka dengan video gue, pastiin lu udah klik tombol subscribe dan logo bel yang dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya.